Hari ini saya akan berbagi sesuatu yang berjudul The God Who Waits. Allah yang tetap menunggu kita kembali. Kisah ini atau sharing saya itu saya ambil, meskipun saya nggak catat semuanya, ini melalui satu renungan yang saya ambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 11 ayat 24. Saya percaya ini firman Tuhan untuk seseorang yang merasa gagal sebagai orang percaya. Seseorang yang masih merasa, aduh saya itu gimana ya kok tetap jatuh dalam dosa yang sama. Masih dipenuhi ketakutan, masih mempertanyakan Tuhan. Lalu muncul pikiran, mungkin Tuhan sudah bosan dengan saya. Dan yang saya katakan itu ternyata adalah pikiran dan perkataan dari seorang anak muda yang bernama Gideon. Seringkali kita itu seperti Gideon mikir ya Tuhan udah menyerah karena saya pun udah menyerah. Sesungguhnya melalui hari ini saya ingin kita semua melihat justru Allah yang begitu baik yang bersedia menunggu seorang yang sedang ketakutan. Jadi yang menarik ya bukan Gideon yang menunggu Tuhan, Tuhan yang menunggu Gideon. Karena kita sering dengar firman Tuhan ya, barang siapa who that wait upon the Lord, siapa yang menunggu-nunggu Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan kekuatan. Tapi ini saya memberikan sesuatu yang mungkin melalui kisah Gideon, kita bisa relate, kita bisa mengalahkan ketakutan kita bisa kembali kepadanya. Jadi ini kisah dimulai dari kisah yang menyedihkan sebetulnya karena bangsa Israel sedang meninggalkan Tuhan. Dan karena itu ada akibatnya yaitu mereka ditindas oleh bangsa yang lebih besar, lebih kuat. Dalam hal ini Gideon ini adalah orang dari suku Manasye dan menghadapi penjajahnya namanya bangsa Midian yang sangat kuat. Lalu Gideon tuh tiba-tiba muncul di dalam Hakim-Hakim 6. Dia bukan sedang berdoa, bukan sedang bernyanyi mau menyenangkan Tuhan, bukan. Bukan sedang mimpin kebangunan rohani. Gideon sedang bersembunyi. Bersembunyi di sebuah gua tempat pemerasan anggur dan dia dengan diam-diam sedang bekerja. Kerjaannya adalah mengirit gandum. Mengirit gandum itu kayak supaya gandumnya yang premium yang tinggal, kulit-kulitnya yang tidak premium, yang kecil-kecil terpisah, itu namanya menempa mengirik. Dan dia sedang bersembunyi. Mengirik gandum harusnya outdoor, ada angin. Jadi waktu kita sedang menaikkan itu tampah yang itu gandumnya naik, terus gandumnya turun, yang enteng yang bukan premium terbawa angin hilang. Debunya, ya kotorannya hilang. Tapi dia mengirik gandum di tempat yang tertutup, pasti nggak ada angin. Di tempat pemerasan anggur. Ini sebetulnya tempat yang salah. Tetapi saya baru mengerti ternyata memang hidupnya penakut, kena ketakutan level 10. Bukan penakut lagi ya, ini kena ketakutan level 10. Karena nenek moyangnya selalu bekerja, hasilnya dirampas. Dia sendiri merasa dia tidak bisa membantu ekonomi orang tua karena orang tua keluarganya selalu tertindas kekurangan, kekeringan, putus harapan. Nah itu kisahnya ya, tapi disitulah Tuhan datang bukan ketika Gideon sudah berubah, tetapi ketika Gideon itu masih takut. Oleh sebab itu saya berikan yang pertama, Tuhan itu loh datang ketika dia sedang lemah. Sedang terpuruk-terpuruknya. Kenapa kita tahu dia sedang terpuruk? Karena jawabannya loh, Tuhan mendatangi dia dengan malaikat ya. Dengan rupa malaikat, jawab Gideon kepadanya.
Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, jadi yang datang tuh malaikat. Malaikat belum tentu berbentuk yang seperti makhluk ada sayap, bisa berupa manusia sehingga dia katakan Tuhan, Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, ini perkataan Gideon. Kenapa? Semuanya ini menimpa kami. Mana perbuatan ajaib yang sama nenek moyang diceritain. Mereka cerita Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Tapi sekarang Tuhan sudah meninggalkan kami dan menyerahkan kami kepada orang Midian. Ini yang terjadi. Justru Gideon bukan cuma takut ya, stres, tertekan. Saya percaya kalau Tuhan datang ketika Gideon tidak sedang kuat, saya percaya firman ini untuk kita. Kalau kita sedang tertekan, tertindas, menghadapi tantangan yang besar, melihat gak ada jalan keluar, saya percaya kabar baiknya adalah Tuhan Yesus. Dia selalu mencari orang yang sedang terpuruk, yang sedang lemah, dia tidak menolak. Ya, bahkan Tuhan Yesus sangat dekat kepada orang yang berdosa. Bayangkan, dekat dengan alasan untuk memulihkan. Ia datang kepada Petrus yang gagal. Gagalnya apa? Petrus nyangkal dia. Murid paling berani, tapi waktu ditantang dia takut. Petrus merasa salah mengkhianati. Tuhan juga datang kepada Thomas, murid yang dikasihi, yang ragu. Udah pasti muncul ini, Tuhan Yesus bangkit. Dan dia muncul, Thomas gak percaya sampai ngomong, kalau aku gak memasukkan tanganku kepada telapak tangan. Dan wah, dia gak percaya. Thomas yang ragu-ragu, Tuhan jumpai. Tuhan juga menjumpai perempuan Samaria, gak cuma cowok. Perempuan Samaria ini terkenal viral karena suaminya banyak. Dan bukan suami lagi, itu pasti ex-suami. Bahkan yang terakhir kata firman Tuhan itu bukan suamimu itu. Summon Leven, kumpul kebo mungkin. Tapi Tuhan jumpai, Tuhan pulihkan. Tuhan juga menjumpai Sakeus. Sakeus ini terkenal sebagai preman penagih pajak yang kejam. Suka mengintimidasi. Sakeus juga dijumpai Tuhan. Banyak lagi. Sehingga kasih Tuhan selalu manggil kita untuk kita melangkah. Melangkah mendekat kepadanya. Ingat langkah pertama bukan kita ya. Tuhan juga pertama datang melangkah ketika Anda sekalian tidak sedang kuat. Nah, ayat selanjutnya saya mau bacakan. Ini selanjutnya ya. Saya terjemahannya baca dari TSI tapi bisa dibaca dalam PB yang kedua atau TB yang pertama. Selain Tuhan itu yang menjumpai, Tuhan juga sabar dan peduli ketika Gideon ragu dan kurang percaya. Jadi setelah singkat cerita Tuhan datang dengan rupa malaikat, bilang engkau pahlawan gagah perkasa. Ini tapi dia komplain tadi di ayat sebelumnya itu curhat Gideon. Maka setelah Tuhan juga sabar dan peduli. Ayat 17 mengatakan gini. Akhirnya setelah ngomong-ngomong Gideon pikir ya udah. Jika engkau memang berkenan kepadaku, berilah aku suatu tanda untuk membuktikan bahwa engkau benar-benar menyampaikan perkataan Tuhan. Ini menjawab sekali relevansinya dengan kita. Bahwa sebagai orang percaya, kita tidak lepas dari keraguan, ketakutan. Kita nggak ngomong kita ragu, kita nggak ngomong kita takut, kita nggak ngomong kita kurang percaya. Masa Tuhan bisa, kita nggak ngomong, nggak ucapkan. Tetapi itu yang terjadi. Tuhan sabar dan peduli ketika Gideon
masih ragu-ragu dan tidak percaya. Dan luar biasanya saya mau ceritakan bahwa ini kalau dibaca di kisah itu urut aja kita tahu ya bahwa Gideon ini sebetulnya sangat penakut karena trauma orang tuanya dirampok melulu sehingga gak ada. Tapi waktu Tuhan menjumpai Gideon saat ketakutan, Tuhan tuh mau menguatkan karena Tuhan punya satu tugas. Mau dikasih tugas untuk supaya dia bisa pulih keadaannya. Tuhan gak pakai orang tuanya, Tuhan pakai dia, Gideon. Nanti kamu tuh orang kuat gitu, kamu tuh gak perkasa, dia gak percaya. Nanti kamu, aku minta untuk mengalahkan bangsa yang menindas dia. Itu yang Tuhan katakan. Nah, tapi apakah waktu Gideon ini sudah menerima kata-kata dari Tuhan? Jangan takut. Tuhan katakan engkau pahlawan gagah perkasa. Tuhan katakan kamu kuat. Aku menyertaimu. Kamu akan kalahkan bangsa Midian seperti engkau mengalahkan satu orang. Berarti apa? Kecil kan, gampang kan. Tapi ini yang dia katakan, aduh Tuhan kalau bisa oke deh aku mau melangkah tapi minta tanda. Saya katakan minta tanda. Saya enggak bilang minta tanda itu salah. Tetapi ini mencerminkan seringkali kita minta tanda karena kita ragu dan tidak salah. Cuman kadang-kadang saya sering mendengar cerita-cerita yang konyol, minta tandanya itu sesuatu yang udah pasti. Oke Tuhan, kalau ini pekerjaan bagiku, kasih tanda kalau aku boleh beli ini, kalau aku boleh ngambil kerjaan, kasih tanda. Pasti habis ini hujan. Itu kurang kuat tandanya karena lagi musim hujan. Oke? Ya benar ya. Benar yang ketawa. Benar tapi karena apa? Supaya kehendakku jadi aku mau itu. Aku mau gitu ya. Oke aku boleh gak beli barang ini Tuhan. Tuhan bilang tunggu sabar. Tapi aku oke deh aku mau menyenangkan Tuhan. Minta tanda pokoknya nanti kalau hujan itu berarti aku beli, ya musim hujan ya hujan, beli jadinya nggak punya uang, hutang. Akhirnya terjerat, pinjol dan sebagainya. Jadi tapi Gideon ini waktu dia Tuhan bilang ayo Tuhan menyertaimu, kamu akan mengalahkan. Gideon mau nggak? Mau. Mulai melangkah, cuman ragu-ragu. And it's okay to be ragu-ragu. Siapa yang ngomong it's okay? Karena Tuhan. Iya, karena Tuhan. Saya mau tanya ya, saya tanya kepada diri sendiri. Saya tuh tanya, Gideon tuh kenapa ya kok minta Tuhan tunggu ya? Nah, pernah nggak terpikir, jika engkau berkenan berilah aku satu tanda untuk membuktikan bahwa engkau benar-benar menyampaikan perkataan Tuhan. Itu satu minta tanda. Ayat selanjutnya, aku mohon dong kamu tunggu. Ada saya nggak tulis tapi baca ayat. Bisa nggak Tuhan tunggu karena aku mau masak. Mau mempersembahkan sesuatu kepadamu. Nah ini untuk supaya kita tahu konteksnya. Jadi kalau orang zaman dahulu punya budaya, kalau bertemu dengan seorang pribadi yang dihormati atau utusan Tuhan, kita mesti membawa persembahan. Dalam bentuk persembahan ini sebagai rasa hormat. Jadi di sini Gideon tuh mempersiapkan kalau nggak salah dia masak kambing, bener ya. Hidup saya nggak tahu apa yang dimasak, barbecue pokoknya. Dia mempersiapkan gitu ya. Jadi dia takut, dia ragu, ya nggak apa-apa. Tuhan sabar. Tuhan nggak maksudnya pakai nunggu lagi, enggak. Tuhan nggak tersinggung gitu ya. Nah, saya mau cerita nih kenapa kok dia suruh Tuhan tunggu. Saya kasih alasan dari saya berdasarkan ini. Saya kasih alasan yang menurut saya ini menguatkan iman. Nomor satu, karena Gideon ingin memastikan ini kan bentuknya kayak utusan.
Tapi perkataannya ini benar nggak dari Tuhan? Jadi dia ragu. Jadi sambil ragu dia juga mau menghormati, ya kan? Karena persembahan adalah ungkapan kehormatan, jadi dia juga nggak mau salah. Paling enggak aku udah traktir, aku udah mempersembahkan sesuatu. Nah akhirnya Gideon datang nih, sudah masak, mempersembahkan makanan. Dan Tuhan mengubahnya menjadi sebuah korban persembahan yang diterima. Jadi ayat selanjutnya kalau kalian baca, ini disembahkan. Kalau zaman dahulu mempersembahkan korban, itu kalau diterima itu ada api. Ada api, benar ya? Ya karena yang sekolah Alkitab ngerti, ada api. Sekarang susah lihat persembahan kita diterima. Dari ada makanan, ada api, langsung lenyap makanannya. Itu zaman perjanjian lama dulu. Nah Tuhan mengubah yang namanya cuman ini tanda terima kasih, tanda hormat menjadi satu korban persembahan. Dan ini menjadi titik balik dari Gideon. Akhirnya menjadi berani. Sebetulnya Tuhan tuh bukan mau minta dia jadi berani. Tuhan minta dia mengalahkan musuh yang dia takuti. Tapi memang diawali dengan perubahan dulu. Perubahan identitas dari yang penakut, dia mesti berani melangkah. Menjadi berani, courage, itu bukan berarti tunggu ndak ada takut, takutnya hilang, baru kita melangkah. Berani dalam Alkitab bukan berani nekat apa aja dilakukan, tidak takut, bukan. Berani dalam Alkitab seperti Gideon, masih ragu, masih takut, masih bertanya. Tapi di dalam hatinya itu, keraguan itu juga akhirnya dia berani melangkah. Paling enggak berani iya deh, langkah deh. Aku cek deh ini bener enggak ini utusan Tuhan. Dan waktu dia melihat persembahan yang harum diterima Tuhan, itu sesuatu yang menyentuh hatinya. Dia baru tahu dan firman Tuhan katakan, waduh celaka ternyata bener ini utusan dari Tuhan. Nah oleh sebab itu saya katakan Tuhan tuh sabar dan peduli ketika saudara dan saya juga ragu dan kurang percaya. Karena apa? Tuhan tuh berkata seakan-akan kepada Gideon waktu disuruh tunggu, aku tidak terburu-buru, aku mau menunggu sampai hatimu siap. Kalau saya boleh, kenapa kok Tuhan ngomong, iya enggak apa-apa, itu saya bisa merasakan kasih Tuhan yang mengatakan kepada saya tiap kali saya ragu. Tuhan bilang, aku tidak tersinggung dengan ketidakpercayaanmu, aku tidak terburu-buru, aku yang menunggu sampai hatimu siap. Bagi kita hari ini, gambaran indah tentang Allah yang sabar. Sabar menunggu kita yang sedang membentuk iman kita. Amin. Itu dia ya, itu Tuhan sabar dan peduli. Next. Tadi dikatakan Tuhan bersedia menunggu Gideon. Ini dia tadi ayatnya yang tadi saya bacakan. Tuhan katakan aku akan menunggu sampai kamu kembali. Jadi sebelum Gideon dipakai itu ada urutannya ya. Karena seorang yang takut tidak mungkin dipakai untuk berperang. Tetapi Tuhan membuat kita mengalahkan ketakutan bukan sekedar menjadi pemberani. Tapi supaya kita bisa menuntaskan panggilan Tuhan, tugas yang Tuhan berikan yang membutuhkan keberanian supaya kita bisa melakukannya dengan setia. Next. Dan setelah Gideon katakan, oh Tuhan, ternyata betul ini firman Tuhan, ini benar utusan Tuhan. Tuhan tidak berhenti loh, karena Gideon saya katakan setelah persembahannya diterima, itu satu titik awal, oke aku berani. Oke aku akan pergi. Meskipun nanti ya, kalau mau tahu cerita detailnya, dengarkan khotbah saya tadi pagi. Detail tuh. Begitupun dia itu akan Tuhan pakai untuk melawan bangsa Midian. Harusnya Tuhan punya visi, engkau akan memimpin 300 orang yang engkau pilih
yang akan menyertaimu. Dia memulainya dengan sedikit, cuman 10 karena ya memang masih takut. Dan dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu juga dengan sembunyi-sembunyi. Kalau dulu mengirik gandum takut hasilnya dirampas oleh orang Midian. Sekarang melakukan kehendak Tuhan takut nanti dimarahin orang tuanya. Itu ada cerita kisahnya nanti dibaca terus. Oleh sebab itu Tuhan tidak berhenti untuk berkarya setelah kita semua juga ada sedikit iman untuk melangkah, untuk percaya. Karena tahu pasti kalau Gideon aja enggak langsung pemberani, masih minta tanda, minta ini, minta itu. Tetapi Tuhan tetap sabar. Tuhan terus membimbing, Tuhan terus menguatkan, terus hadir. Karena kesetiaan Tuhan lebih besar daripada kelemahan Gideon. Katakan pada dirimu sendiri, terima kasih Tuhan karena kesetiaan Tuhan lebih besar daripada kelemahanku. Ini kalimat yang sering-sering harus kita ucapkan, terima kasih Tuhan. Engkau setia dan kesetiaanmu lebih besar dari kelemahanku. Kesetiaanmu lebih besar daripada tantanganku. Kesetiaanmu lebih besar daripada apa yang aku takutkan. Karena Tuhan juga menjawab kepada Gideon, tenangkan hatimu. Jangan takut, kamu tidak akan mati. Jujur, Gideon takut suruh melawan Midian. Karena bukan hasilnya yang dirampok yang dia takutkan, nyawanya dia bisa mati. Tapi hari ini saya percaya kita perlu percaya pada perkataan Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan berbicara, tenangkan hatimu. Jangan takut, usahamu tidak akan mati. Kariermu tidak akan mati. Kesempatanmu tidak akan mati. Usahamu apapun itu tidak akan mati. Karena Tuhan yang menyertai. Firman Tuhan hari ini singkat. Saya mau mengatakannya bahwa kadang-kadang kalau kita berbicara mengenai kesetiaan. Saya nggak tahu minggu lalu berbicara mengenai harga sebuah kesetiaan. Ya, harga sebuah kesetiaan. Itu kita bukannya dituntut, dibebani untuk setia. Bukan. Karena kesetiaan adalah sifat karakternya Allah. Jadi karena dia setia, dia yang memulai inisiatif pertama. Sabar menunggu kita supaya bukan kita supaya setia. Kita tuh nggak setia karena banyak hal, ada akarnya. Saya nggak tahu. Beberapa orang nggak setia memang karena takut. Banyaknya kekecewaan, trauma, akhirnya putus asa. Akar dari ketidaksetiaan itu seperti apa yang mungkin minggu lalu sudah didengarkan. Ya, kita merasa aduh nggak mungkin, terus ya ngapain. Udah putus asa membuat kita tidak setia. Putus asa membuat kita tidak bisa memandang bahwa masih ada masa depan penuh pengharapan. Kalau kita mau melihat masa depan penuh pengharapan, kita mesti setia. Setia melangkah. Oleh sebab itu hari ini, jika kita tidak setia, saya bisa katakan. Jika kita tetap takut, jika kita masih ragu, jika kita jatuh, nggak mau bangun. Jika kita menjauh, puji Tuhan kabar baiknya adalah keselamatan kita tidak tergantung seberapa kuat kita ini. Seberapa kuat kita memegang Tuhan. Tetapi puji Tuhan, keselamatan kita tergantung kepada seberapa kuat tangan Tuhan yang memegang kita. Dan itu sudah tuntas di kayu salib. Oleh sebab itu, Yesus tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sudah mengecewakannya. Yesus tidak pernah meninggalkan, menelantarkan orang yang tidak setia. Karena Petrus pernah menyangkal. Karena murid-muridnya pernah lari. Itu berarti gak setia. Tapi Yesus tetap menuju salib. Kasihnya tidak berubah.
Oleh sebab itu hari ini kalau ada yang merasa aku udah terlalu jauh, firman Tuhan katakan, Bapa masih menunggu, masih memanggil, masih berkata, damai sejahtera menyertai engkau, aku menyertai engkau. Seperti Gideon, Tuhan sabar bukan Gideon layak, tapi Tuhan yang setia, yang mau melihat destination masa depan Gideon terjadi. Seorang pahlawan gagah perkasa yang mengalahkan Midian yang menjajah bangsanya.